selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau beri, anugerah berharga dan indah bagi kami, wujud cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, beriku hati yang mengasihi, setia dan taat kepada-Mu Bapa, agar kami dapat mengasihi dan melayani keluarga kami yang Kau beri. Kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu, bersyukur selalu, tekun berdoa, kabarkan kasih Kristus. Kami mau mengasihi-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Pakailah kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, beriku hati yang mengasihi, setia dan taat kepada-Mu Bapa, agar kami dapat mengasihi dan melayani keluarga kami yang
bersyukur selalu, tekun berdoa, kabarkan kasih Kristus. Kami mau mengasihimu dan menyenangkan hatimu. Pakailah kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Walau tak selalu sempurna perjalanan hidup ini, Namun anugerahmu selalu sempurna. Kami datang memujimu, kami datang menyembahmu, bersyukur selalu, tekun berdoa, kabarkan kasih Kristus. Kami mau mengasihimu dan menyenangkan hatimu. Pakailah kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Pakailah kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu. Penebusku
seisi rumahku. memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara semua, masih dalam rangka ibadah kebaktian peringatan Hari Bulan Keluarga ya. Kita akan sama-sama beribadah pada saat ini. Mari kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, biar Tuhan berdiam di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Mazmur nomor 96 ayat yang ke-9 berbunyi, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita sama-sama akan mengangkat satu pujian. Pujian ini berjudul Aku Lebih Perlu. Apa yang kita perlu, apa yang menjadi keperluan kita? Kita harus mencari wajah Tuhan. Yesus yang menjadi kekasih kita, bukan yang lain. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tata-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Percaya mukjizat-Mu nyata,
selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di mana saat ini kami boleh sama-sama beribadah dalam rangka bulan keluarga. Kami boleh sama-sama dikumpulkan di tempat ini. Satu hal yang kami ingin belajar terus ya Tuhan, agar kami semakin bersandar pada Engkau ya Tuhan. Semakin menyadari bahwa kami hanya perlu Engkau Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena tanpa Engkau, kami ini tidak bisa apa-apa. Ya Tuhan, ajari kami ya Tuhan, melalui ibadah pada hari ini, kami boleh belajar satu hal, bahwa apapun yang kami kerjakan, kami harus bergantung kepada Engkau ya Tuhan, sebagai sandaran hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita masuk dalam ibadah rangkaian pengakuan dosa. Ayat bimbingan pengakuan dosa diambil dari Mazmur nomor 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di sorga, matanya mengamat-ngamatin, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Mari kita sama-sama berserah kepada Yesus dengan nyanyian KPPK nomor 52.
berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Ayat kedua, ku berserah pada Yesus dengan hati yang rendah. Ku buang semua demi kasih, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan ayat yang ketiga. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Roh-Nya penuhi hatiku, dan Dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mengambil waktu sejenak untuk kita berdoa secara pribadi. Kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang datang mengaku dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengaku sebagai anak, seringkali kami masih belum menjadi anak-anak yang baik bagi orang tua kami. Kami sering tidak taat, kami sering tidak menghormati orang tua kami. Ampuni kami ya Bapa. Kami sering memberontak, kami sering marah, kami sering bersikap kasar dan melampiaskan emosi kami kepada orang tua kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh setiap kami saat ini kami bertobat dan kami mau diubah untuk menjadi anak-anak yang dapat mentaati firman Tuhan dengan cara kami
mentaati orang tua kami di dalam Tuhan dan menghormati mereka ya Tuhan. Bagaimanapun sikap orang tua kami, supaya janji dan berkat Tuhan untuk kami boleh kami dapatkan. Kami bersyukur untuk pengampunan Tuhan untuk setiap kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pengampunan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan kita percaya setiap kita yang sudah mengaku dengan sungguh-sungguh kita diampuni oleh Tuhan. Ada petunjuk hidup baru untuk kita yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Masih tetap berdiri, kita akan sama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu untuk menyambut firman Tuhan, pemulihan keluarga. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan,
Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku, milikmu, selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau pada hari ini kami kembali lagi boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan Kau yang boleh menolong setiap kami, agar kami dibukakan hati dan pikirannya untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh kami lakukan. Dan biarlah ya Tuhan Kau yang boleh memimpin sepanjang pemberitaan firman ini. Engkau boleh nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, berdoa, menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kembali lagi Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan secara khusus dalam bulan keluarga ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang peran. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang peran orang tua di tengah-tengah keluarganya, maka hari ini kita akan bersama-sama belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang peran anak di dalam keluarganya. Kita tahu bersama bahwa keluarga Tuhan ciptakan untuk boleh bersama-sama bertumbuh, semakin mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di dalam mencapai tujuan itu, peran orang tua dilihat penting. Oleh sebab itu tidak jarang kita mendengarkan seminar atau khotbah-khotbah tentang parenting, cara mendidik anak. Atau bahkan tidak jarang kita temukan buku-buku yang menulis bagaimana seharusnya orang tua itu mendidik anak-anak mereka. Tapi sepertinya jarang sekali kita mendengar seminar atau menemukan di dalam buku-buku parenting itu bagaimana anak itu harus menjalankan perannya di dalam keluarga. Padahal anak juga adalah bagian dari keluarga itu sendiri. Lalu sebenarnya apa peran spesifik yang kemudian Tuhan berikan kepada anak-anak yang hidup di tengah-tengah keluarganya? Hari ini kita akan belajar setidaknya ada 2 hal, 2 peran yang bisa dijalankan oleh seorang anak. Peran yang pertama adalah anak diajak Tuhan untuk menghormati orang tuanya, apapun kondisi orang tuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama membuka beberapa bagian Alkitab. Saya harap Bapak Ibu Saudara boleh untuk bersama-sama dengan saya juga membuka Alkitab bersama-sama dan membacanya bersama-sama. Saya akan membantu untuk membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita akan sama-sama buka Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-12. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagian yang kedua, kita akan sama-sama buka Efesus pasalnya yang ke-5, ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Efesus pasal 5, ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bagian yang terakhir, yang saya ajak untuk kita boleh baca bersama-sama, Efesus pasal 6, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Efesus pasal 6, ayat 1 sampai 3.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi itu dengan jelas memberikan sebuah perintah kepada seorang anak untuk menaati orang tuanya. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan menghormati orang tuanya? Keluaran pasal 20 adalah bagian dari bentuk perjanjian Tuhan dengan umatnya, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Jika dikatakan perjanjian, maka sebenarnya ada tanggung jawab dari kedua belah pihak, baik dari pihak Allah maupun juga pihak umatnya. Dalam hal ini, Allah bertanggung jawab untuk memelihara hidup umatnya, dan umat Israel pada waktu itu seharusnya punya tanggung jawab untuk menjalankan 10 perintah yang sudah Allah tuliskan sendiri. Dalam konteks pada waktu itu, Keluaran 20 ini berisi 10 perintah hukum Taurat yang merupakan dasar esensial, yang kemudian nanti detailnya bagaimana umat Israel itu harus hidup itu dijelaskan sepanjang kitab Keluaran sampai Ulangan. Selain menjadi dasar yang esensial, 10 perintah Allah ini sebenarnya menjadi pembeda umat Allah dengan dunia ini. Sehingga ketika bangsa Israel melakukan 10 perintah Allah, sebenarnya mereka itu sedang menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah umat Allah. Hal ini berlaku juga untuk kita pada masa kini. Kalau kita menyatakan diri kita sebagai umat Allah, maka kita perlu untuk hidup dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah. 10 perintah Allah ini tetap menjadi standar hidup kita sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan di dalamnya terkandung perintah untuk menghormati orang tua kita. Dan dalam perintah ini tidak ada satu persyaratan yang spesifik orang tua seperti apa yang layak untuk menerima penghormatan dari anak-anaknya. Apakah orang tua yang sehat-sehat saja, atau orang tua yang pintar, atau orang tua yang mampu untuk memenuhi segala kebutuhan fisik dari anaknya. Tidak ada persyaratan yang spesifik, Bapak Ibu Saudara. Selama mereka adalah orang tua kita, maka kita perlu untuk menghormati mereka. Lebih jauh lagi di dalam kitab Efesus, kalau kita mendalami apa yang dimaksud dengan menghormati orang tua, di dalam Efesus 5 ayat 2 dikatakan satu dasar mengapa kita perlu menghormati orang tua. Kita perlu untuk hidup di dalam kasih karena kita sudah menerima kasih Kristus yang mati di kayu salib untuk kita. Oleh sebab itu di dalam menghormati orang tua, kita itu perlu untuk mengasihi dan mengampuni orang tua kita. Mengapa demikian? Kita semua pernah ada di dalam posisi sebagai seorang anak. Kita tahu bersama bahwa kita itu tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Dan orang tua kita itu bukan orang tua yang sempurna. Mereka tidak terlepas dari ketidaksempurnaan. Dan mereka juga adalah manusia yang berdosa. Meskipun orang tua kita itu sudah percaya kepada Tuhan, tetap saja mereka masih bisa untuk mengecewakan kita. Banyak orang mengatakan bahwa orang yang terdekat dengan kita itu adalah orang yang paling mungkin untuk mengecewakan kita. Dan itu juga termasuk di dalamnya orang tua kita. Namun sekali lagi, kita sudah menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan. Kita yang juga adalah manusia berdosa, kita sudah menerima kasih anugerah Tuhan. Dan hal itu juga berlaku kepada orang tua kita. Kasih dan pengampunan Tuhan itu juga hadir untuk orang tua kita. Oleh sebab itu, kita perlu untuk menyatakan kasih Tuhan itu secara nyata dengan kita mengasihi dan mau mengampuni orang tua kita di dalam segala keterbatasan mereka. Mari di dalam kita menjalankan peran kita ini, kita mengingat kasih dan pengampunan Tuhan yang hadir untuk kita dan untuk orang tua kita. Tuhan juga memberikan perintah yang terutama untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan di dalamnya itu termasuk orang tua kita. Tidak ada satu alasan apapun yang bisa merubah perintah Tuhan untuk kita menghormati orang tua kita, untuk kita mengasihi dan mengampuni orang tua kita. Perintah Tuhan tetap sama, bagaimanapun kondisi orang tua kita. Tuhan meminta kita untuk menghormati mereka, mengasihi, mengampuni mereka. Dan di dalam ketidaksempurnaan itulah sebenarnya Tuhan mau untuk kita juga bisa menghormati orang tua kita, mendoakan orang tua kita, untuk mereka bisa menjalankan peran mereka dengan baik.
Ini adalah peran yang pertama yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada seorang anak yang hidup di tengah-tengah keluarganya. Peran yang pertama untuk menghormati orang tuanya dalam segala kondisi. Di dalamnya termasuk mengasihi, mengampuni, dan mendoakan orang tua. Peran yang kedua, peran seorang anak di dalam keluarga yang Tuhan juga berikan kepada setiap kita anak-anak adalah untuk menaati orang tua di dalam Tuhan. Saya akan bacakan kembali Efesus pasal 6 ayatnya yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Bapak Ibu Saudara, menaati orang tua adalah sebuah perintah yang sangat mudah untuk dikatakan, tapi sulit sekali untuk kita lakukan. Konteks kitab Efesus pada waktu itu dituliskan oleh Paulus untuk menjelaskan kepada jemaat Efesus bahwa mereka itu perlu untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menerima anugerah Tuhan dengan cara yang berbeda dengan dunia ini. Dan termasuk di dalamnya itu adalah keluarga. Bagaimana kamu hidup dalam keluargamu? Kitab Efesus ini sebenarnya sedang ingin menggambarkan sebuah relasi Allah dengan umatnya yang kemudian tergambar dalam relasi di tengah keluarga maupun dalam pekerjaan. Dalam hal ini, relasi anak dengan orang tua itu dilihat sama dengan relasi umat Allah dengan Allah itu sendiri. Relasi kita dengan orang tua kita itu sama pentingnya dengan relasi kita dengan Allah. Kalau Allah sudah begitu menyayangi umatnya sampai mau mengorbankan anak tunggalnya, Yesus Kristus, maka orang tua juga harusnya melakukan hal yang sama. Ada sebuah pengorbanan yang orang tua lakukan. Tapi umat Allah juga diminta untuk menaati dan menunjukkan kasih kepada Allah. Dan itu juga hal yang sama yang perlu dilakukan oleh anak-anak kepada orang tuanya. Anak-anak perlu menaati orang tuanya di dalam Tuhan. Setiap anak perlu belajar bahwa Tuhan menciptakan orang tua dengan satu otoritas dan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Dan anak-anak diciptakan Tuhan untuk menaati orang tuanya yang berotoritas atas diri mereka. Namun, sekali lagi, kita perlu menaati orang tua kita di dalam Tuhan. Mengapa harus di dalam Tuhan? Karena kita tidak akan mungkin bisa menaati orang tua kita kalau tidak di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang tua kita itu sering mengecewakan kita, ada ketidaksempurnaan, bahkan mungkin ada rasa-rasa kita sulit percaya dengan orang tua kita dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita perlu melakukannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ini sebenarnya sedang merujuk kepada satu relasi kita yang erat dengan Tuhan. Ketika kita punya relasi yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan memampukan kita untuk menjalankan peran kita di dalam keluarga kita. Bukan hanya peran kita dalam keluarga, bahkan Tuhan akan memampukan kita sebagai umatnya untuk menjalankan peran kita di tengah-tengah dunia ini. Lebih lanjut lagi, dalam Kolose 3 ayat 20, saya akan bacakan untuk kita semua, Kolose 3 ayatnya yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak bahkan diminta untuk menaati orang tua di dalam segala hal, tapi sekali lagi ditekankan di dalam Tuhan. Kalau sampai ada orang tua yang kemudian meminta anaknya, menyuruh anaknya untuk melakukan dosa, berbohong atau mencuri misalnya ya, anak-anak itu boleh sekali untuk menolak. Karena apa? Itu bukan suatu hal yang ada di dalam Tuhan. Ketika dikatakan kita menaati orang tua dalam segala hal di dalam Tuhan, itu artinya ada sebuah kebenaran di dalamnya. Sehingga hal-hal yang tidak benar itu tidak boleh untuk dilakukan. Maka kata di dalam Tuhan ini penting, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu untuk menaati orang tua kita di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, di dalam pimpinan Tuhan, dalam satu relasi yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dua peran anak tadi itu sebenarnya menunjukkan iman, wujud iman anak kepada Tuhan. Ketika Tuhan yang kita percayai sebagai sumber segala sesuatu yang baik, sumber sukacita, damai, sejahtera, kasih, dan segala hal yang baik, itu memberikan perintah kepada kita anak-anak untuk menghormati orang tua kita, menaati orang tua kita di dalam Tuhan, maka
Ini adalah sebuah hal yang baik. Ini sebuah perintah yang baik. Dan seharusnya kita meresponi perintah itu dengan menaati apa yang Tuhan perintahkan itu. Menjalankan peran kita itu. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam perintah Tuhan ini, selalu ada sebuah janji yang Tuhan berikan. Misalnya dalam Keluaran 20 ayat 12. Di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Efesus 6 ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kata panjang umurmu, lanjut umurmu ini sebenarnya adalah sebuah simbol kekuatan satu komunitas. Ini bukan hanya sekedar menggambarkan bahwa kita sebagai anak-anak, kalau kita taat sama orang tua kita, maka kita akan hidup lama di dunia ini. Umur kita akan panjang, kita matinya masih nanti mungkin umur 120 tahun gitu ya. Bukan janji yang seperti itu saja Bapak Ibu Saudara, tidak hanya berhenti pada soal usia. Tapi ini adalah sebuah janji untuk Tuhan akan menyertai keluarga kita, keturunan-keturunan kita. Kalau seorang anak menghormati orang tuanya, menaati orang tuanya di dalam Tuhan, maka keluarga ini, keturunan keluarga ini tuh akan utuh, akan bertahan gitu ya, dalam bimbingan Tuhan. Kita bisa lihat contoh di dalam Alkitab. Satu contoh di dalam Alkitab ketika ada anak yang tidak menghormati orang tuanya, kemudian gak jelas gitu ya, kemudian kelanjutan keluarganya seperti apa. Atau bisa dikatakan kemudian jarang sekali kemudian Alkitab menuliskan kelanjutan dari keluarga ini. Dalam 1 Samuel, seorang imam bernama Eli memiliki 2 orang anak, Hofni dan Pinehas. Kedua orang anak ini tidak menghormati ayahnya, Imam Eli. Mereka menyalahgunakan hak mereka sebagai seorang anak imam untuk kemudian tidak menghormati persembahan yang sebenarnya diberikan untuk Tuhan. Pada akhirnya karena banyak perbuatan dari anak-anak Imam Eli ini, dan Imam Eli sebagai orang tua yang juga tidak dengan tegas menanggapi, menjalankan perannya sebagai orang tuanya, maka kemudian Tuhan menghukum seluruh keluarga Imam Eli ini, anaknya maupun juga Imam Eli sebagai ayahnya. Sekali lagi kita melihat bahwa peran seorang orang tua dan anak itu sama pentingnya di mata Tuhan. Setiap kita perlu untuk menjalankan peran kita dengan benar. Bapak Ibu Saudara, selama hidup saya dan selama pelayanan saya selama ini, itu ya, bukan hanya di GKI Jambi, tapi di dalam pelayanan saya sebelum-sebelumnya juga, saya bertemu dengan banyak sekali anak yang bergumul dengan keluarga mereka. Mereka prihatin melihat orang tua mereka, mereka sedih melihat saudara-saudara kandung mereka yang harus hidup di tengah-tengah keluarga yang menurut mereka tidak ideal. Termasuk mereka meratapi kehidupan mereka sendiri juga gitu ya, sebagai seorang anak yang harus hidup di tengah keluarga yang menurut mereka tidak ideal. Mungkin saat ini ketika mendengarkan khotbah ini ada banyak juga di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa sulit sekali untuk menjalankan apa yang dikhotbahkan gitu ya. Kayak aduh contoh, gampang banget contoh untuk ngomong. Firman Tuhan itu gampang banget untuk ngomong seperti itu. Mungkin contoh gak paham kondisi keluarga saya, seribet apa, sesusah apa saya berkomunikasi di tengah-tengah keluarga saya dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya katakan, bahwa kita perlu menjalankan peran kita ini di dalam Tuhan. Ada satu janji penyertaan Tuhan kepada kita untuk kita bisa menjalankan peran kita itu. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah Tuhan, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita, menolong kita untuk kita menjalankan peran kita di tengah-tengah keluarga kita. Walaupun mungkin itu rasanya sulit sekali. Mari kita jalankan peran kita ini bukan hanya sekedar untuk dilihat orang sebagai, oh anak yang berbakti, oh ini anak yang sangat baik. Tapi lebih dari itu, mari kita lakukan peran kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa ketika kita menaati orang tua kita di dalam Tuhan, ketika kita menghormati orang tua kita, itu indah di mata Tuhan. Tuhan senang melihat hal itu. Mari kita lakukan perintah Tuhan ini, peran kita di tengah keluarga ini, dengan satu motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin peran kita sebagai anak di dalam keluarga ini jarang dilihat penting untuk membangun keluarga kita, untuk kemudian bisa menolong keluarga kita
semakin mengenal Tuhan. Mungkin jarang dilihat penting. Tapi ketika Tuhan ciptakan kita hadir di tengah-tengah keluarga kita, kita sebagai anak hadir di tengah keluarga kita, maka pasti ada sebuah tujuan yang mulia yang Tuhan ingin untuk bisa kita lakukan di tengah keluarga kita. Mari kita tetap lakukan peran kita ini. Dan biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam keluarga kita maupun juga melalui keluarga kita. Mari kita syukuri kehadiran siapapun yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Orang tua kita, saudara-saudara kita. Karena ini adalah satu komunitas yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang punya keluarga yang memang sudah Kristen, ini satu komunitas yang Tuhan berikan untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Kita bisa bersama-sama melayani Tuhan. Kita bisa bersama-sama belajar untuk mengasihi, saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih hidup di tengah-tengah keluarga yang belum Kristen, inilah satu ladang yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melayani mereka. Satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menjadi hambanya Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Biarlah dengan kehadiran kita di tengah keluarga kita boleh mengenal Tuhan. Keluarga kita boleh merasakan kasih dan pimpinan Tuhan. Ini adalah satu panggilan yang luar biasa untuk kita. Dan sekali lagi, bagaimanapun kondisi keluarga kita, kondisi orang tua kita, seberapa sering orang tua kita itu mungkin mengecewakan kita, perintah Tuhan tetap sama. Kita diminta untuk menghormati mereka. Kita diminta untuk menaati orang tua kita di dalam Tuhan. Karena itu yang indah di mata Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa melakukan perintah Tuhan ini. Untuk kita bisa melakukan peran kita di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Yang kembali mengajar kami Tuhan, untuk kami boleh hidup di dalam firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau panggil, yang sudah Engkau ciptakan, boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh menjalankan peran kami dengan baik. Biarlah Roh Kudus yang boleh menolong kami di tengah-tengah segala kondisi keluarga kami yang Engkau tahu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat. Biarlah kami sebagai anak yang hadir di tengah keluarga, kami tetap boleh menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan pengampunan yang sudah kami terima juga dari Tuhan kepada anggota-anggota keluarga kami. Biarlah kami juga punya hati yang mau terus mendoakan keluarga kami, khususnya orang tua kami. Biarlah ya Tuhan, apapun yang menjadi panggilan Tuhan bagi kami di tengah keluarga kami boleh lakukan dengan pertolongan dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjalankan firman itu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus mengingat bahwa inilah satu perintah yang indah yang Tuhan berikan. Dan biarlah kami punya motivasi untuk melakukan peran kami, bukan hanya sekedar untuk menyenangkan hati orang tua, atau bukan hanya untuk dilihat dunia kami sebagai anak-anak yang baik, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan yang sudah begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan supaya kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita mempersiapkan hati untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita menyanyikan lagu Terima Kasih Untuk Cinta. Persembahan dapat diberikan sesuai dengan tayangan yang dapat dilihat. Saat tangan kecilku mulai terbuka,
dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan buat kami. Terima kasih buat keluarga yang indah yang sudah Engkau tempatkan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk semua ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami punya kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh disuci kuduskan, dipergunakan seluas-luasnya
untuk melebarkan kerajaan Tuhan, terlebih khusus di kota Jambi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua jemaat GKY Jambi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Ya, saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat-sehat saja. Bapak Ibu, tetapi mungkin jika ada Bapak Ibu yang saat ini dalam keadaan mungkin kurang sehat, mungkin ada dalam keadaan yang tidak begitu baik, tetapi saya ingin sekali lagi berkata kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan kita itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita tetap beriman, tetap bersandar, tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sedemikian mengasihi kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita sekali hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, walaupun masih hanya secara online. Ya Bapak Ibu, sebenarnya kita GKY Jambi sudah ada rencana untuk buka ibadah kembali secara onsite atau secara tatap muka. Tetapi karena kondisi COVID di kota Jambi yang akhir-akhir ini meningkat kembali, maka Bapak Ibu dengan berat hati dan dengan terpaksa kita harus menunda lagi sementara untuk kita ibadah tatap muka sampai keadaan menjadi lebih baik lagi dan memungkinkan kita untuk kembali ibadah secara bersama-sama di gereja. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus berharap dan kita berdoa agar kita kembali dapat beribadah di gereja. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, biarlah kita terus mendoakan untuk hal ini ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa warta yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah bahwa hari Rabu ini kembali ada persekutuan doa hari Rabu pukul 18.30 sore ya. Saya terus berharap dan mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk selalu setia mengikut doa, persekutuan doa di pertengahan minggu. Kita dapat membawa pergumulan kita, membawa semua permasalahan kita dan membawa seluruh hidup kita di hadapan Tuhan untuk kita doakan bersama-sama, juga mendoakan gereja kita Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Biarlah kita tidak menyanyiakan kesempatan ini, tetapi kita menyisihkan waktu kita untuk berdoa bersama-sama ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa pembangunan gereja kita tetap berlanjut hingga pada saat ini ya Bapak Ibu. Marilah kita terus mendukung pembangunan gereja kita, baik kita dukung di dalam doa, di dalam dana, dan kita terus mendukung agar pembangunan gereja kita yang kita harapkan tahun ini juga bisa selesai dan nanti kita bisa punya tempat ibadah yang lebih luas dan lebih baik. Kiranya Tuhan menolong gereja kita ya Bapak Ibu, terus mendoakan dan mendukung. Demikian Bapak Ibu pengumuman saya. Pengumuman yang lain nanti Bapak Ibu bisa lihat di akhir ibadah kita melalui tayangan di akhir ibadah nanti ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dengarkanlah ayat pengutusan yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus
juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat diundang untuk berdiri. Doksologi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan sehingga kami hari ini dapat kembali beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Bapa di surga, kami terus meminta Tuhan yang terus menolong setiap kami dalam menjalani hari-hari di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus menolong setiap umat-Mu. Khususnya jemaat GKY Jambi dapat menjadi jemaat yang tetap setia melakukan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang menghormati orang tuanya dan mentaati orang tua di dalam Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah, penghiburan, pertolongan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, ambil waktu teduh, kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau beri. Anugerah berharga dan indah bagi kami, wujud cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, beriku hati yang mengasihi, setia dan taat kepadamu Bapa, agar kami dapat mengasihi dan melayani keluarga kami yang Kau beri. Kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu, bersyukur selalu, tekun berdoa, kabarkan kasih Kristus. Kami mau mengasihi-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Pakailah kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, beriku hati yang mengasihi, setia dan taat kepadamu Bapa, agar kami dapat mengasihi dan melayani
bersyukur selalu, tekun berdoa, kabarkan kasih Kristus. Kami mau mengasihimu dan menyenangkan hatimu. Pakailah kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Walau tak selalu sempurna, perjalanan hidup ini, namun anugerahmu selalu sempurna.